Oke, saya mulai ya kegiatannya. Selamat datang teman-teman semuanya di kegiatan webinar rutin ya, Ardomeka. Dan ini mungkin pembahasan yang kesekian kalinya gitu ya untuk Ardomeka ini. Dan saya akan coba bahas tentang bagaimana cara bikin library Arduino gitu ya, tanpa menggunakan C++ dan OOP ya. Karena sebetulnya standar dari Arduino gitu ya, kalau pengen bikin library itu memang seharusnya ada C++-nya ya, ataupun menggunakan standarnya object oriented programming gitu ya. Jadi memang harus apa disebutnya ya, ada file header, ada file C++-nya gitu, seperti itu. Dari sananya sudah seperti itu. Tapi walaupun begitu, sebenarnya kita bisa bikin gitu ya library yang kita gunakan untuk menyederhanakan program kita, dan itu bisa kita bikin tanpa C++ ataupun tanpa OP gitu ya, seperti itu. Oke, mungkin sebelumnya bagi teman-teman yang belum kenal, salam kenal, saya Jar Ahmad, saya admin di Adomeka, saya juga aktif nulis di kelasrobot.com, sekaligus saya juga mahasiswa di Universitas Cyber Asia ya, seperti itu. Seperti itu. Oke, kita mulai dari pengertian library dulu ya. Oke, ini kalau mau interaktif nanti boleh ya. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan di slide ini. Teman-teman kalau mau interaktif boleh jawab ya, misalkan lewat chat dulu. Kalau misalkan mic-nya bagus tidak bocor bisa bisa apa namanya? Bisa langsung ngobrol aja ya, seperti itu nggak apa-apa masalah. Tapi kalau sekiranya di tempatnya eh, berisik gitu ya, sebaiknya di ini aja, takutnya mengganggu rekan-rekan lain gitu ya. Seperti itu. Oke, kita mulai dari pengertian library ya. Nah, library ini adalah sekumpulan kode yang terdiri dari fungsi-fungsi dan dapat dipanggil ke dalam program lain. Jadi sekumpulan kode gitu ya, dalam satu library itu ada banyak kode. Nah, si dalam kodenya itu adalah isinya itu fungsi fungsi gitu ya, atau berupa function gitu ya. Nah, ini dapat dipanggil lagi ke program yang lain seperti itu. Nah, sejarah library ya, kenapa library ini ada gitu ya. Nah, ini dimulai dari awalnya ya. Saat pertama kali evolusi pemrograman itu kode itu ditulis secara keseluruhan. Ya, ini zaman dulu ya. Kalau sekarang kita sudah tidak ada yang menggunakan eh, sudah tidak ada yang orang yang menulis coding secara keseluruhan gitu ya. Kita sudah pasti menggunakan library gitu ya. Pas saat dulu itu orang masih bikin coding itu nulis dari awal gitu ya. Nulis dari awal secara keseluruhan codingnya seperti itu. Nah, terus nah saat itu terjadi bug gitu ya. Jadi saat itu terjadi bug. Nah, ketika terjadi peningkatan pada sistem codingnya. Jadi ketika mulai improve gitu ya, upgrade, ada muncul banyak bug tuh di setiap peningkatan kodenya. Nah, pada tahun 1999 itu Zovial ya memberikan solusi dengan membagi aplikasi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Nah, ini di sini cikal bakal munculnya library ya, atau mungkin pertama kali library muncul ketika Jovial memberikan solusi dengan memberikan solusi yaitu aplikasinya itu dibikin terpisah gitu ya, dibikin per library masing-masing. Nah, Jovial ini bagi teman-teman yang belum tahu ini bahasa pemrograman evolusi pertama ya. Karena kan evolusi pertama tuh bahasa pemrograman kan ada Algol, ada COBOL, ada Fortran gitu ya, terus ada yang lainnya. Nah, ada di bawahnya itu ada Jovial. Jadi evolusi pertama itu ada Jovial di tahun 59 lah, ini masih masih jauh gitu ya. Kalau 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 bahasa yang sekarang kan mungkin sekitar tahun 70-an ya, kayak C 70-an, kayak misalkan C++ tahun 80, Python 90-an gitu ya. Itu bahasa-bahasa yang masih muda gitu ya. Kalau Jovial ini bahasa yang sekarang kayaknya udah jarang ada yang pakai ya. Kalau teman-teman nyari pun di Google ya Jovial, itu yang muncul nanti Jovial da Lopez ya. Jadi teman-teman harus nyari jurnalnya aja kalau memang tertarik pembahasan tentang Jovial ya. Cari aja jurnal tentang evaluasi pemrograman ya, itu ada gitu ya, salah satunya seperti itu. Oke. Nah, ini zaman dulu banget ya. Zaman dulu ada masalah akhirnya bikinlah sebuah library seperti itu. Jadi kalau misalkan saat ini masih ada orang yang apa ya berpikir jangan termakan library, maksudnya jangan pakai library terus gitu ya. Sekali-kali misalkan ngoding dari nol. Nah, itu tuh nggak mungkin ya. Untuk zaman sekarang kita tidak mungkin tanpa library gitu ya. Teman-teman kalau misalkan tahu sekelas apa namanya, sekelas perusahaan besar seperti Tesla, itu dia pun menggunakan library ya untuk deep learning-nya gitu, untuk project-nya. Seperti itu. Apalagi kita yang masih belajar gitu ya, seperti itu. Oke, nah sering ada apa pertanyaan gitu ya, apa bedanya library dengan framework ya, library.
library dan framework itu apa gitu ya. Ini saya sedikit jelasin. Nah, umumnya library itu hanya berfokus pada satu tugas gitu ya. Kayak contoh misalkan library Sorpo untuk servo gitu ya, library LCD untuk LCD ataupun library apa namanya, library ultrasonic misalkan untuk ultrasonic. Nah, biasanya library itu umumnya hanya fokusnya itu pada satu tugas saja. Nah, sedangkan framework itu dia menangani banyak tugas ya. Framework ini dia lebih ke menangani banyak tugas. Sebentar saya kasih laser di mana. Nah, ya dia menangani banyak tugas seperti itu. Nah, framework ini biasanya terdiri dari sekumpulan library ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini kode, ini library. Ya, kalau library berarti cuma segini aja. Kalau framework itu ada banyak library seperti ini. Jadi di dalam satu framework itu ada banyak library gitu ya, ada banyak isi library-nya seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang pertanyaannya ada, ini mungkin saya teman-teman boleh jawab di kolom komentar ya, atau mau langsung ngomong silakan. Arduino ini masuknya ke library atau ke framework? Silakan. Ada yang bisa jawab? Masuknya Arduino ini ke library atau ke framework? Semua, Pak. Framework, oke. Alasannya, Pak? Di Android itu menampung sekumpulan library, Pak. Iya, betul. Menampung sekumpulan library ya. Tapi mungkin karena Arduino kan framework-nya udah di dalamnya, udah di dalam IDE-nya, sehingga tidak kelihatan kerangkanya gitu ya. Berbeda dengan framework yang kayak contoh misalkan untuk bikin web itu kayak Laravel atau Codeigniter, dia biasanya sudah ada kerangkanya gitu ya, yang bisa kita pakai. Seperti itu. Oke, framework betul ya. Arduino tuh framework. Nah, kita akan bagi dulu ya. Kita akan bagi library-nya. Library ini ada yang namanya internal library ya. Nah, library internal itu adalah library yang sudah include di dalam framework Arduino. Jadi ketika teman-teman sudah install Arduino IDE ya, itu sudah ada framework Arduino-nya dan di dalamnya sudah ada terdapat banyak library gitu ya. Sudah banyak terdapat library di dalam framework Arduino itu. Ya kayak contoh software serial itu sudah ada. Terus juga library-library seperti apa Servo juga ya. Servo juga sudah ada di dalam framework-nya gitu ya. Jadi ini udah internal. Teman-teman tidak perlu nambahin lagi library-nya karena memang sudah internal dari framework-nya seperti itu ya. Nah, ada juga library eksternal. Library eksternal ini adalah library yang ditambahkan sendiri gitu ya. Jadi di framework-nya belum ada, di IDE-nya belum ada, di software Arduino-nya itu belum ada. Jadi kalau kita butuh ya kita harus nambahin sendiri gitu ya. Kayak contoh library DHT11 ya, ataupun library PH misalkan atau library untuk TDS dan library Blink misalkan ya untuk Internet of Things dan library lainnya. Yang mana memang di Arduino belum include, kita perlu nambahin sendiri gitu ya, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana letak library tersebut ya? Ini tahu nggak tahu ya, maksudnya kita wajib tahu dan juga wajib nggak tahu juga ya. Tapi kalau teman-teman tahu, ini bisa membantu banget gitu ya, terutama dalam mengatasi permasalahan error library gitu ya, seperti itu. Nah, untuk standar library ya, ini letaknya ada di Windows, kalau pakai Windows ya, folder eksternal. Nah, dia ada di dokumen, Arduino dan libraries. Jadi kalau teman-teman pengen tahu folder eksternal ketika kita sudah masukin library file zip gitu ya, file zip ke dalam Arduino IDE, itu letaknya pasti dia ada di dokumen kalau pakai Windows ya. Kemudian di folder Arduino, lalu di folder libraries. Seperti itu ya. Nah, kalau yang internal tuh yang tadi ya, yang sudah include di framework-nya, itu ada di user. Kemudian nama usernya apa ya? Ini beda-beda. Kalau punya saya mungkin Ajeng Rahmat, punya teman-teman mungkin apa gitu ya sesuai nama teman-teman. Lalu ada updata, ada lokal dan ada di Arduino 15 ya. Jadi ada di sini. Termasuk nanti kalau misalkan teman-teman sudah menambahkan framework lain ya selain framework Arduino, misalkan nambahin framework ESP8266, misalkan nambahin framework ESP32 gitu ya. Nah, ini di sini letaknya akan berada di Arduino 15 gitu. Nah, untuk lokal directory ya, kalau kita mau bikin directory di lokal, itu letaknya cukup disimpan di satu folder sama project kita aja. Ya, jadi teman-teman bikin satu folder dengan .ino kita gitu ya di situ. Kalau mau lokal directory kayak gitu. Oke, kita lanjut ke file header. Ini kalau ada suara berisik di KP, mohon maaf ya. Ini lagi ada kegiatan.
File header ini merupakan file tambahan untuk memanggil fungsi tambahan ya dari sebuah library. Nah, contohnya kayak gini nih. Include servo.h gitu ya. Kemudian include software serial.h. Jadi file header atau yang kita tambahkan di coding kita gitu ya untuk memanggil library ya, seperti itu. Nah, ada bisa juga dalam bentuk seperti ini. Nah, ini apa bedanya nih? Apa bedanya antara menggunakan seperti ini dengan menggunakan kutip ya? Ada yang tahu nggak apa bedanya? Ada dua cara ya, ada pakai seperti ini, ada pakai kutip dua seperti ini. Nah, ini silakan ada yang mau menjawab? Kalau kutip dua dicari di semua folder, kalau itu ada di internal. Di internal yang udah ditambahin gitu ya di standarnya ya. Ya, kalau yang apa namanya itu, yang bukan tanda petik dua, yang dia dicari di internal. Kalau yang itu di sembarang folder. Nggak betul ya jawabannya. Jadi kalau yang ini itu di standar foldernya, maksudnya kayak internal atau eksternal, yang sudah kita tambahkan ataupun yang sudah bawaan frameworknya menggunakan yang ini nih. Tapi kalau yang kutip ini bisa di mana aja. Termasuk kalau kita mau bikin di local directory ya. Jadi kita mau nambahin library di dalam folder Arduino kita. Nah itu bisa menggunakan kutip seperti ini. Kayak gitu. Oke. Nah pertanyaannya, karena kita kan menggunakan Arduino ya, IDE, kita nggak tahu frameworknya. Nah ada yang tahu nggak cara nulis file header Arduino? Dan ada yang tahu nggak letaknya di mana? Ini sebetulnya di slide sebelumnya ada ini ya, ada kisi-kisinya. Ada yang tahu nggak file header Arduino tuh cara nulisnya gimana? Kemudian letaknya ada di mana? Halo. Ya, halo, silakan. Kalau file Arduino yang file header itu letaknya satu folder dengan file library-nya seperti itu ya. Sebenarnya udah tepat sih, tapi nanti bisa di. Kalau cara nulisnya, cara nulis file headernya? Kalau nulis file headernya itu seperti ini ya, kayak apa namanya? Kalau kan dia coba, nah ini mungkin saya agak kurang lupa ya, kurang inget ya untuk file header. Tapi ya saya tahu sih, cuman agak. Nah, boleh dilanjutkan ya? Oke, boleh. Ya udah saya tunjukkan aja ya. Nah untuk file header, ya file header Arduino sebenarnya kita nggak tulis ya. Kita nggak tulis karena sudah ada di bahasanya. Karena Arduino ini kalau ada yang nanya Arduino tuh bahasa apa gitu ya, bahasa C++ atau bahasa C atau bahasa apa. Sebenarnya Arduino tuh bahasa Arduino gitu ya. Karena dia dalam satu framework itu udah jadi ini yang dikatakan website resminya ya. Arduino itu bahasa Arduino, namanya bahasa Arduino gitu, Arduino Programming Language. Jadi basicnya memang dari C++ gitu ya, dari C++. Nah penulisannya Arduino.h, tapi ini tidak perlu kita masukin ya, karena sudah termasuk ke dalam bahasa dari Arduino-nya gitu. Jadi tanpa harus kita masukin, kecuali kalau teman-teman pakai VS Code misalkan, terus pakai platform IO, biasanya ditambahin tuh. Karena yang diambil cuma framework-nya aja. Kalau pakai Arduino itu sebenarnya sudah termasuk ke bahasanya gitu ya, seperti itu. Nah, letaknya ada di sini ya. Kalau mau nyari ke file preference, tinggal ke user ke sini. Nah, ada di code Arduino 15. Ada di folder Arduino 15. Nah, kalau tidak salah ada di package ya. Nah, ada di sini tuh. Ya, ini ada framework Arduino, ada yang ESP32, ada yang ESP8266. Karena saya memang pernah nambahin gitu ya. Kalau teman-teman yang belum nambahin ESP826, mungkin foldernya nggak ada gitu ya. Nah, ini ada di sini di folder Arduino. Lalu ada di hardware ya. Ada di hardware. Nah, ada di APR ya, karena Arduino kan pengembangan dari APR. Nah, ini versi punya saya ya, 1.85. Kalau tidak salah di mana ya, saya lupa. Di core. Nah, di core terus masuk lagi ke Arduino. Nah, ini nih. Nah, ini. Ya, ini yang .h-nya, file header-nya ya. Ini yang C++-nya saya kurang tahu.
Tapi kalau file header-nya yang ini nih. Nah, teman-teman kalau mau ngedit apapun, mungkin bahasanya di Arduino bisa ke sini gitu ya. Misalkan pengen ngubah digital rate jadi bahasa Sunda, misalkan bisa ke sini ya, bisa ngedit bagian ini gitu ya. Kalau mau mengubah bahasanya seperti itu. Tapi kalau enggak ya jangan lah ya, nanti tidak sesuai standar. Oke, kita lanjutkan materinya. Nah, struktur Arduino ya, struktur Arduino seperti ini, struktur dari Arduino. Jadi standarnya memang kayak gini. Ada example, ada folder example, di dalam folder library gitu ya. Itu ada 2 folder, folder examples sama folder source ya, atau kita klik singkat aja SRC. Nah, di dalam folder SRC itu ada CPP sama ada .h. Nah, karena kita kan tidak akan gunakan CPP ya, teman-teman. Jadi yang CPP bisa tidak kita tambahkan ya. Jadi kita cukup nambahin header-nya aja. Ya, karena kita tidak akan menggunakan object oriented programming dan juga kita tidak akan menggunakan C++ gitu ya. Jadi yang ini tidak perlu ya. Nah, terus ada file keyword.txt ya. Ada juga library properties, ini saya bahas nanti ya. Seperti itu. Nah, di dalam folder example ini ada contoh coding. Karena memang umumnya coding Arduino itu ketika kita bikin coding.ino misalkan itu pasti harus di dalam folder ya. Tidak boleh tidak di dalam folder. Misalkan teman-teman bikin project pakan ikan otomatis misalkan. Nah, itu harus di dalam folder ya, harus di dalam folder project pakan ikan otomatis. Jangan ino-nya itu di luar gitu ya. Dan biasanya sih idenya ngasih tahu ke kita atau otomatis dia bikin folder sendiri. Ya, seperti itu. Oke, kita langsung ke praktek. Ini mungkin saya akan coba pelan-pelan ya. Akan coba pelan-pelan. Oke, nah sebelum kita coba bikin yang standar, kita akan coba bikin yang local directory dulu ya. Kita akan coba bikin local directory dulu. Nanti habis local directory selesai, kita akan coba bikin yang standar ya. Nah, untuk local directory, teman-teman silakan buka aja Arduino IDE seperti ini. Ya. Pertama pasti ada void setup dan void loop ya. Nah, terus kita akan nambahin file baru ya. Ini kan udah ada file nih. Ini kalau saya save dulu ya. Saya save misalkan tadi case-nya apa? Case-nya kita bikin program buzzer ya. Kita yang simple dulu aja. Nah, kita kasih nama aja filenya misalkan program buzzer lah gini ya. Seperti ini. Ya, kita tunggu ini biasanya yang versi 1 agak ini ya. Agak lambat. Nah, udah. Oke. Nah, untuk nambahin file ya, teman-teman bisa tekan Ctrl Shift N ya. Ini saya ulangi ya. Tekan CTRL plus Shift plus N. Ya. Saya masukkan ke chat ya. CTRL di keyboard gitu ya. Tekan CTRL Shift plus N. CTRL Shift bareng gitu ya. Nah, nanti muncul tuh di sini nih. Ya, jadi muncul di sini nanti kita tinggal masukin nama file baru. Nah, kita akan bikin header ya, header.h. Tadi nama headernya buzzer ya. Jadi kita tulis di sini buzzer.h kayak gini ya. Namanya buzzer.h. Silakan bebas sih. Teman-teman kalau mau pakai nama lain boleh, silakan. Kita tulis di sini buzzer.h. Nah, oke. Nah, sekarang si tab-nya jadi ada 2 ya. Sebentar Telegram saya matiin dulu. Nah, ada filenya ada 2, ada program buzzer.ino dan juga ada buzzer.h. Ada file header di sini ya. Seperti ini. Oke, yang file headernya kita kosongkan dulu aja. Ya, kita biarkan dulu. Nah, sekarang kita ke sini nih. Oke. Oke, kita teman-teman pasti udah tahu ya program standar buzzer untuk nyalain. Ini saya pakai buzzer aktif. Jadi buzzer aktif itu adalah buzzer yang kalau dikasih high itu langsung nyala gitu ya, tanpa harus pakai PWM dulu gitu. Kalau buzzer pasif kan yang bikin nada tuh do re mi segala macam, itu biasanya kita pakai PWM kan ya buat bikin nadanya, pakai frekuensi. Nah, kalau ini nggak perlu ya, jadi kita cuma nyalain bip aja. Oke, nah standar program buzzer gini aja ya, pin mode. Kemudian buzzer. Oh, bikin deklarasi dulu ya. Bikin deklarasi dulu. Ini bebas deklarasi mau kayak gimana. Kalau saya biasanya pakai ini ya, pakai define. Nah, kira-kira cek si buzzernya mau diletakkan di mana. Ini punya saya letakkan di pin 7 ya. Nah, seperti ini.
Nah, buat kemudian apa namanya? Kita atur si buzzer ini ya sebagai output ya. Buat nyalain sebagai output. Misalkan kalau kita pengen nyalain, ya kita tinggal perintahin biasa ya. Ini mungkin teman-teman yang udah biasa Arduino pasti udah tahu ya. Kalau yang baru, nah ini coding untuk nyalain buzzer ya. Ya coding yang sebenarnya coding ini tuh ini kan digital ya, coding digital. Jadi coding digital itu sebenarnya bisa buat nyalain semua ini apa modul digital ya, baik itu buzzer, LED, relay gitu ya, dan coding-coding lain yang memang pakai input digital gitu itu bisa. Oke, ini saya coba ya. Saya kasih delay dulu. Kasih delay. Oke. Kemudian saya kasih apa? Misalkan nyalanya 3000 ya. Kemudian digital write, buzzer low ya. Kita matiin buzzernya. Nah, gini ya. Ini saya coba upload dulu. Arduino sudah, COM10 sudah kita upload. Oke. Oke, ini tugasnya gampang ya. Case-nya gampang. Ini cuman buzzer nyala selama 3 detik habis itu mati. Ya. Jadi si case-nya masih sederhana gitu. Tidak begitu panjang. Oke, tunggu ya. Ini compile-nya lumayan agak lama. Nah, kedengar nggak suara buzzer-nya? Itu nyala 3 detik habis itu mati ya. Kedengar nggak? Kedengar nggak suara buzzer-nya? Enggak kan? Enggak ya? Enggak kedengar? Sebentar, coba saya ubah IOD setting-nya. Ini kemungkinan karena ini ya. Karena di Zoom ada buat nge-ini noise-nya. Bentar. Oke, coba saya matiin dulu noise-nya atau pakai yang original aja deh. Oke, gini aja nih. Kedengeran nggak bunyi buzzer-nya? Iya, benar. Ada bang, ada. Ya? Ya. Oke, siap. Oke, sebentar. Oke, kurang kill. Oke, ini Arduino saya. Arduino ini buzzernya ya. Nah, coba saya refresh lagi. Oke, ini case-nya masih sederhana ya. Nah, gimana kalau case-nya kita coba yang agak rumit gitu? Misalkan nih, nyalakan buzzer selama 10 kali, delay-nya 500 gitu. Jadi dia 10 kali nyala mati, kemudian delay-nya 500. Nah, kalau kita pakai coding standar, biasanya gini ya. 500, nyala mati 500, berarti kan ini tinggal ke sini. Nah, terus diapain? 10 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Nah, coding kita jadi panjang. Nah, kira-kira ada solusi nggak buat biar coding kita nggak panjang seperti ini? Pakai looping. Nah, ini dari Mas Nirma ya. Betul, pakai looping. Pakai for, Pak. Pakai for ya. Oke, siap. Nih, saya tambahin for. Bentar, panjang coding. Oke, pakai for ya. Nah, pakai for seperti ini. NT I ya, ini standar ya. Sama dengan 0. I lebih kecil dari 10 misalkan kalau mau 10 kali ya. Kemudian I plus. Ini standar for ya. Nah, kalau mau 10 kali biar nggak panjang, betul ya, pakai looping ya. Pakai for. Ada while, ada for, tapi yang saya rekomendasikan for ya. For lebih gampang. Nah, kita coba. Pakai while juga bisa. Nah, ini 10 kali ya. Oke.
Sampai sini selesai ya. Nah, sekarang gimana kalau ada kasus lain? Misalkan saya pengen codingnya yang pertama ini, kemudian yang kedua adalah, misalkan cuma pengen 3 kali aja, kemudian delaynya cuma 100. Terus misalkan selanjutnya saya pengen dia nyala selama 15 kali, tapi delaynya cuma 10 milidetik. Terus lagi misalkan, satu lagi, atau misalkan lebih banyak gitu ya. Saya pengen delaynya selama 16, jangan deh, satu aja deh ya. Satu aja tapi panjang gitu ya. 1000 misalkan 1000 milidetik. Nah, gimana? Kalau standarnya kalau masih pakai for, cuman for doang misalkan ya. Ini jadinya gini. Tambahin lagi, terus ininya diganti. Berapa? Ininya misalkan jadi 16, ininya misalkan jadi 100. Kayak gini. Nah, kalau standar kan gini ya. Terus bikin lagi for ke bawah, selanjutnya ke bawah. Ada solusi nggak biar codingnya nggak sepanjang ini gitu? Ini kan panjang codingnya, walaupun memang udah enak gitu ya ada for, ini panjang. Dan ada solusi nggak dari teman-teman? Nah, betul. Dari Mas Badar Wildani ya. Pakai function. Oke? Gunakan function. Nah, cara bikin function gimana? Cara bikin function bisa di letaknya. Function itu sebenarnya Arduino sudah punya function, dia sudah punya fungsi sendiri, fungsi utama ya. Yaitu fungsi point setup dan fungsi point loop ya. Ini wajib, tidak boleh tidak ada gitu ya. Harus ada, selalu ada. Karena ini memang default dari Arduino-nya ya, dari bahasa Arduino-nya defaultnya seperti ini. Jadi point setup dan point loop itu harus selalu ada. Makanya kalau kita buka file baru, point setup sama point loop ini pasti ada ya, pasti ada di sini. Tidak boleh kosong gitu ya. Kalau teman-teman mau ngosongin coding, harus ada setup sama loop, tidak boleh seperti ini gitu ya. Karena ini disebut main function ya, atau coding utama gitu, seperti itu. Nah, sekarang kita coba bikin fungsi lain ya, selain fungsi utama. Gimana kalau kita bikin fungsi lain? Ini fungsinya bisa simpan di sini, di atas page setup. Bisa juga di bawah sebetulnya. Kalau Arduino boleh ya, di bawah. Kalau C, setahu saya C++ itu harus di atas. Nah, kita coba di atas aja ya. Misalkan kita coba tulis void, fungsi baru void ya. Kemudian kita tulis, misalkan, nyalakan buzzer ya, nama fungsinya ya. Oke, lalu kita masukkan for-nya ke dalam fungsi ya. Ke dalam fungsi di sini. Nah, seperti ini. Sekarang kita sudah punya fungsi nyalakan buzzer. Nah, sekarang permasalahannya adalah kita harus ngedit yang ini ya. Kita harus ngedit yang ini sama yang ini kan. Nah, disinilah kita perlu nambahin yang namanya parameter. Nah, parameter itu bisa kita simpan di sini. Ya. Kita misalkan pakai byte ya. Atau byte terlalu kecil, misalkan int deh ya. Int misalkan parameter yang pertama adalah untuk jumlahnya ya. Kemudian kita nambahin parameter yang kedua untuk delay-nya. int misalkan delay. Ya. Sekarang kita sudah punya dua parameter. Nah, sekarang tinggal kita masukin aja. Berarti ini parameternya di sini ya. 10. Nah, 10 betul. Yang delay di mana? 500, Kang. 500 betul ya, di sini. Nah, yang delay kita simpen di sini. Nah, sekarang implementasinya gimana di sini? Biar kita mudah, ini kita kan ada case tuh. Nyalakan buzzer 5 delay 500, 3 kali 100, 15 kali 10, 1 kali 1000. Gimana? Itu dibikin di situ, nyalakan buzzer. Coba nyalakan buzzer. Nyalakan buzzer, buka kurung tutup. Kurung tutup parameternya. Parameternya situ dibikin contoh angka 10. Koma, delay-nya 500. Oke, siap. Oke, betul ya. Nah, berarti kalau mau yang lain juga tinggal gini aja ya. Tinggal di copy paste aja, sesuaikan dengan case-nya. Ya, betul. Makasih ya, Mas. Oke, ini apa? Ini 3 kali 100, berarti ini tinggal tulis 3 100 ya. Selanjutnya 15 10. Berarti tinggal tulis 15, delay-nya 10. Satu lagi 1 tapi 1000. Nah, kayak gini.
Ini kita tinggal upload. Itu kalau udah. Nah, kalau udah bilang ya sayang. Udah. Nah ini udah, ini 10 kali yang 500 ya. Yang 500 10 kali. Nah ini yang 3 kali. Nah ini yang 15 kali. Tapi cepet ya dia karena nilainya 10. Terus tadi yang terakhir 1000. Oke. Nah sekarang kita ketemu masalah ketiga nih. Tadi kan udah dapat ya kalau pengen biar nggak panjang pakai pengulangan. Kalau pengen biar biar codingnya lebih ringkas gitu bisa gunakan fungsi gitu ya. Nah sekarang ini masih belum clean sebetulnya. Kalau dibilang coding masih belum clean ya. Karena kalau di Arduino kan fungsi utama port setup sama pet loop ya. Nah kalau pengen clean ini coding yang ini nih, bagian coding yang ini ya. Bisa kita copy. Yap. Kita pindahkan ke sini nih, ke buzzer. Seperti ini. Ya. Nah, sekarang untuk memanggil si codingnya ini ya, untuk memanggil si fungsi yang ini ya. Nah, sekarang di sini tinggal tulis aja agar include. Kalau di sembarang pakai ini ya, pakai kutip buzzer.h. Nah, kayak gini. Coba di-compile dulu ya. Oke. Nah, sekarang kalau ininya di atas bisa nggak? Kira-kira kalau gini. Kalau kita balik gitu ya, posisinya file header, baru deklarasi pin. Bisa. Nggak, harusnya error. Dikarenakan si fungsi buzzernya ini belum ini. Dikenali. Belum dikenali. Nah, harusnya sih si pin ini dimasukkan ke parameter juga gitu ya. Jadi misalkan kita tambahin di sini parameter pakai byte ya misalkan ya, byte pin buzzer atau tulis buzzer aja nggak apa-apa ya, biar sama dengan ini ya. Nah, terus kita tulis di sini pin buzzer 7. Nah, sekarang pin buzzernya ditambahin parameter di sini. Nah, ini lebih bagus gini gitu ya. Kalau mau bikin library. Nah, seperti ini. Ya, ini tapi error juga. Oh, yang ini ya. Ini pin buzzer. Saya ganti nama tadi. Nah, gitu. Dah, kita coba upload. Oke, ini kita baru local directory ya. Local local library. Buzzer 10 detik 500. Lalu 315 10 karena cepat jadi ini ya. 1000. Pin mode bisa sekalian di file.h bisa. Tapi nah, kalau mau di sini bisa. Misalkan gini ya. Nggak bisa, pin mode itu harus di point setup kalau nggak salah. Kalau mau, dibikin fungsi lagi. Kayak gini. Setup LED misalkan. Atau setup buzzer. Nah, bikin parameternya. Emang agak ribet, tapi standarnya harusnya gini. Nah, yaudah di sini tinggal tulis pin buzzernya aja. Nah, ini sebenarnya bisa lebih simpel sih. Jadi kita simpan di sini 7. Tapi tetap si fungsi yang ini kan nggak bisa diambil dari sana ya. Jadi ya segini. Nah, kalau mau diubah gitu ya pin modenya bisa kayak gini gitu. Atau ngambil pin buzzer kayak gini. Nah, gini. Kalau pengen ini. Jadi tetap harus di dalam fungsi ya. Tetap harus di dalam fungsi seperti itu.
Kecuali kalau deklarasi itu bisa. Oh, ini pun salah tuh. Sebentar, byte pin buzzer. Oh, buzzer. Sebentar, apa yang salah? Buzzer, pin buzzer. Pin buzzer. Oh, ininya kurang ya. Oke. Nah. Untuk memori sendiri gimana itu? Untuk apa? Memory library atau memori apa? Jadi menambah di kapasitas memori nggak makan gitu, makan memori gede nggak jadinya kalau kita bikin kayak gini? Oh, justru sebenarnya jadi lebih hemat memorinya. Karena kan yang harusnya coding ini panjang ya, yang harusnya codingnya itu ini kan yang misalkan contoh ya, yang ini nih, yang ini sekarang kan 3% ya, 3%. Coba gini deh, misalkan 100 ya, saya tulis 100 gini. Coba kita lihat memorinya. Yang ini 100 ya. Nah ini 3% ya, 3%. Coba misalkan kita tanpa ini ya, kita tanpa library nih, yang contoh yang ini nih, tanpa fungsi library. Contoh berarti gini ya, gini, bentar, pin buzzernya, pin buzzer yang delaynya ini berarti 500 ya. Nah, yang tadinya sebaris ya. Nah, sekarang kita coba tanpa fungsi 1, 2, 3. Ntar biar mudah. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ini kita coba aja biar tahu berapa memori yang dipakainya. Nah, harusnya segini sih. Nggak tahu nih, kayaknya masih kurang dari 100 nih ya. Ya, ini kayaknya masih di bawah 100, kita coba memorinya. Oke, ini udah ya, yang local directory udah. Sekarang kita coba yang standar ya. Yang standar library. Oke, ini goalnya ya. Kita hari ini akan coba bikin coding untuk menyederhanakan coding HTTP GET request. Jadi nanti mungkin saya akan coba pakai ganti modul ya. Ini dari Arduino pakai ESP8266 ya, atau ESP32 boleh. Nah, oke, ini udah ada link source-nya di Wokwi. Nah, ini codingnya. Sebentar, saya coba simpan dulu di sini ya. Nah, ini codingnya, oke. Ini coding untuk ini ya, untuk apa namanya? Untuk terhubung ke server gitu ya, ataupun untuk request ke server. Coba sebentar, saya coba pisah-pisahin dulu. Ini coba saya kasih ini dulu ya, kasih nama WebI dulu soal. Oke, webnya saya arahkan ke ini dulu ya, ke kelas robot dulu ya, tes. Oke. Nah, ini kalau kita pisahin di sini ada coding untuk connect ke WiFi. Segini ya. Terus ada coding untuk melakukan request datanya ya. Nah, ini untuk request datanya. Lalu ini untuk connect ke WiFi-nya. Nah, ini semua pembahasan ini sudah pernah di Ardomeka ya, tentang HTTPS request. Oke, saya coba upload aja langsung. Oke, sambil nunggu upload, coba kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kita akan bikin folder baru ya, folder library-nya di Documents, Arduino Libraries ya. Jadi tempat coding libraries, tempat coding kita. Kalau kita bikin coding gitu ya, nyimpennya ada di Documents di Arduino di sini nih. Kalau kita bikin coding di standar penyimpanan Arduino ya, ada di Documents di folder Arduino gitu ya, masuk ke data C, dokumen Arduino. Lebih tepatnya masuk aja ke dokumen, lalu ke
Folder Arduino. Nah, library-nya ada di folder libraries ya. Ada di folder libraries. Nah, ini. Nah, ini libraries yang sudah ditambahin gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini sebenarnya bisa kita cek juga ya. Karena ada beberapa kasus library error karena bentrok gitu ya. Ada dua double library. Tapi ada beberapa juga yang sebenarnya double nggak masalah ya. Tapi ada juga kadang double tuh bermasalah gitu. Jadi bentrok library-nya. Nah, itu bisa kita delete salah satu misalkan ya. Atau kita delete yang tidak kita pakai. Gitu, seperti itu. Oke, nah di sini kita akan bikin file baru ya. Di dokumen Arduino Libraries. Bikin folder baru, maaf. Bikin folder baru. Tadi kasih nama Ardumeca YP ya. Coba. New folder. Nah, Ardumeca YP. Oke, kita buka ya foldernya. Udah. Nah, sekarang saya udah ada di dalam folder Ardumeca YP. Nah, di dalam Ardumeca YP kita bikin dua folder baru ya. Ini sesuai dengan standar library-nya. Yaitu SRC dan examples ya. SRC ini buat nyimpen. Sebenarnya bisa kita simpan di luar folder. Jadi di luar folder pun sebenarnya bisa ya. Tapi biar rapi dan biar sesuai standar gitu ya. Jadi kita masukkan di dalam folder SRC aja. Kayak bikin file baru ya. Namanya folder baru, sorry. Namanya SRC. Satu lagi namanya example. Examples ya. Oke, udah ada ya. Dua folder udah ada. Nah, sekarang saya akan bekerja di kode editor ya sekarang ya. Saya akan gunakan VS Code. Jadi silakan buka di VS Code gitu ya, si codingnya. Open folder boleh, open folder. Lalu ke folder dokumen ya. Ini saya ulang ya. Ke VS Code dulu open folder. Kalau teman-teman pakai kode editor lain, misalkan Notepad++, itu bisa juga. Kemudian pakai Sublime juga bisa. Pakai Notepad doang juga sebetulnya bisa. Ini saya pakai VS Code ya. Saya buka dulu foldernya. Documents, Arduino, lalu ada di folder libraries. Mana folder librariesnya? Di bawah ya. M N P K L sebelum M kan? P G K K L. Ketika aja L. Oh ya. Terus ada PK-nya. Ya udah ketik aja. Ardumeca. Nah, select folder. Oke, bikin window baru ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, udah ya. Sekarang saya sudah ada di sudah dibuka ya folder Ardumeca YP-nya. Di sini ada folder examples, ada folder SRC ya, ada folder search. Oke. Nah, sambil nunggu, kita coba lihat tuh. Ini kayaknya ada error. Oh, ini ya. Ini karena saya pakai ESP8266, ini codingnya harus ditambahin ESP. Ini coding ESP32 ya. Nah, kalau mau dipakai untuk ESP826 cukup nambahin ESP8266 aja kayak gini. Oke, boardnya dipilih dulu. Oke, tunggu ya. Nah, sudah. Kita coba upload lagi. Nah, mungkin sambil nunggu, sebetulnya bagian ini bisa kita simpan di fungsi ya. Bagian ini nih, bisa kita simpan di fungsi. Yang ini sambil upload ya. Segini bisa kita simpan di fungsi. Saya coba simpan di bawah aja di sini ya. Karena memang bisa sih. Coba tulis void, misalkan tulis aja terhubung ke WiFi ya. Kepanjangan ya. Apa? Connect atau set WiFi aja dah. Atau tulis aja atur WiFi ya. Atur WiFi. Nah, gini. Oh, sebentar, ininya belum diganti.
Oke, sebentar ya. Oke, portnya sudah belum kebaca. Oke, kita coba upload. Ini fungsinya saya balikin dulu ya. Balikin dulu ke sini. Kita coba upload dulu. Oke, yang di sini ya, yang di search di sini di src, kita bisa bikin Arduino Mecha yp.h ya, file headernya. Nah, seperti ini. Kita nggak pakai C++ ya, kita tidak pakai C++, jadi tinggal seperti ini aja. Terus apa lagi? Nah, bagian ini sambil nunggu, bagian yang ini kita copy, kita masukkan ke sini, kita bikin fungsi. Nah, sebetulnya yang perlu kita masukkan yang ini dulu nih. Yang file header yang atas nih, segini nih. Kalau yang ini, nah segini, ini kita masukkan dulu ke sini. Oke, jadi header manggil header tuh boleh ya. Terus, ya bagian yang ini nih. Kita lihat dulu ya hasilnya. Coba ini baud rate-nya ke 115200. Nah ini udah ya, udah berhasil ya. Ada feedback tuh. Ada feedback dari servernya. Ini berarti udah berhasil connect. Sekarang coba bikin fungsi buat menyederhanakannya. Void atur YP misalkan ya. Nah. Oke. Nah, SSID itu tadi apa ya? Tadi itu char ya, char bintang. Oke, kita masukkan parameter char bintang, SSID sama char password ya. Oke, sudah. Sebentar nih, copilot saya matiin dulu. Oke, udah SSID, password, SSID udah, password sudah. SSID, password, SSID, password. Oke, ini nanti ada tulisan connected WiFi. Oke. Nah, sekarang tinggal yang ini ya nih. Tinggal yang ini kan ada dua ya, ada set WiFi sama ada yang ini, satu lagi yang ini. Nah, ini kita copy. Ya, kita bikin fungsi baru. Misalkan apa ya? Request aja ya, request HTTP misalkan ya. Kayak gini. Nah, bagian sini yang perlu kita ganti itu adalah URL-nya ya. Nah, ini URL bisa pakai string. Jadi kita tulis aja string URL. Oke, URL udah ya. String URL udah. Udah. Oke, ini ada string payload. Kayaknya masih bisa sih, karena ini Arduino. Oke, nah sekarang kita ke sini. Nah, bagian yang ini sekarang kita udah bisa ganti ya. Udah bisa kita ganti jadi include Arduino Mecha yp.h. Oke, yang ini kita biarkan ya. Yang ini udah gini aja. Nah, terus yang ini kita bisa ganti. Sekarang jadi atur WiFi ya. Terus tinggal masukin SSID sama pasnya ya, sama passwordnya. Oke, dan yang ini juga kita sudah bisa ganti. Nah, tadi apa nama fungsinya? Request HTTP ya. Request HTTP. Nah, tinggal masukin URL-nya saja. Oke. Nah, sebentar kita coba upload dulu. Kita coba bisa nggak ya? Sampai sini sebenarnya udah bisa ya, walaupun ini belum standar ya, belum standar library. Ini nanti kita harus masukin
contoh coding dan lain sebagainya. Sebentar. Oh, Ardumeca WP. Sebentar, saya cek dulu, takutnya salah penamaannya. Udah betul, Ardumeca WP.h. Oh, coba digini dulu ya. Karena kayaknya ini belum apa? Belum dikenali sama si Arduino-nya. Jadi kita coba pakai ini dulu aja. Ya, karena nanti kita harus nambahin library properties ya. Supaya library kita dikenali gitu ya. Sama si softwarenya gitu, seperti itu. Oh, masih nggak ketemu juga. Bentar, ini errornya apa? No header file.h find header. Aduh, mega. Arduino-nya nggak perlu di reset dulu, di restart dulu, Kang aja. Di restart dulu. Di restart dulu, Pak. Oke, atau coba ke... Karena belum kepanggil. Jadi kan pada saat Arduino di loading dia kan membaca seluruh library. Jadi kalau ada yang baru library belum kebaca mungkin kalau belum di restart. Tapi biasanya langsung ke ini, tapi coba dulu ya. Tapi biasanya langsung ke ini sih, langsung ke apa namanya? Langsung ke baca kalau pakai kutip, karena kan walaupun sembarang dia harusnya udah ke ini. Nah, coba saya compile dulu aja. Kalau ini nanti saya coba restart ya, Pak. Kalau masih ini. Include Ardumeca yp.h, betul, yp. Takutnya salah nulis Ardumeca yp.h. Kalau tadi kan no such file or directory itu kan berarti nggak kebaca library-nya sepertinya. Iya, kemungkinan itu sih. Atau coba ini ya, coba saya tambahin selanjutnya nih. Saya tambahin coding selanjutnya. Nah, tambahin library properties, sebentar. Takutnya karena kurang ini. Ini versi 1. Coba. Zoom bisa nggak share materi nanti di share ya. Oke, berarti ini error itunya udah nggak ada ya. Ini tinggal error ininya aja nih. Tinggal const-char Arthur YP, const-char. Coba pakai, sebentar saya cek dulu ke sini. Oke, SSID password. Coba jangan pakai const dulu. SSID password udah. Oke, ya udah done compiling. Coba kita upload dulu. Ini berarti udah bisa pakai gini ya harusnya. Nah, udah bisa pakai gini.
Ini sebenarnya tinggal 2 tahap lagi ya, bikin example sama nambahin ini keyword. Jadi nambahin keyword biar warnanya berubah nih, si warna ininya berubah. Kayak misalkan warna fungsi yang ada di labelnya berubah gitu. Tinggal nambahin keyword aja nih, coba cek dulu sesuai nggak. Keywordnya yang txt itu ya? Betul, yang txt. File txt ya. Nah ini, tinggal dibikin aja. Nah di sini ya, keyword txt. Ini ada contohnya ya, yang ini nih. Keyword 1 tuh kalau nggak salah ya, tapi kadang berhasil, kadang nggak. Keyword 1 ini untuk ini apa? Untuk warna merah. Kalau di saya, mungkin kalau di tempat lain mungkin beda ya. Karena saya kan temanya yang ini. Nah kalau yang warna biru itu keyword 2. Ada lagi kalau nggak salah konstan apa gitu. Nah kita coba yang ini mungkin warna merah gitu ya. Yang atur WP sama request HTTP. Misalkan warna biru gitu ya. Atur WP sama HTTP. Nah yang ini nih, yang request HTTP. Coba warna biru. Oke. Yang ini kalau mau dibikin string sebenarnya boleh juga ya. Nanti biar dia apa ya? Biar dia mengembalikan nilai gitu ya, di return nilainya. Jadi kalau nanti mau apa ya disebutnya tuh? Kalau nanti mau datanya diambil di parser ke JSON misalkan, itu bisa gitu ya. Jadi ini nanti bisa dibikin string aja sih, dibikin string kayak gini. Biar nanti dia mengembalikan nilai gitu ya. Kembalikan nilai. Ya, tuh nanti tinggal di return. Return sih, yang di return yang payloadnya ya, yang ini nih. Payload. Nah, kayak gini. Jadi nanti kalau si HTTP hasil data dari HTTP request-nya mau diolah lagi gitu ya, misalkan mau di parser ke JSON gitu ya. Kalau memang API-nya ada Arduino JSON itu bisa, biar nggak ini. Oke, coba saya save dulu. Coba ke mana? Ayo ke sini. Coba saya ini ke ini ya, ke manage libraries ke sini. Oke, jadi buat supaya dikenali ternyata harus ini dulu ya. Saya lupa. Harus nambahin dulu library properties. Nah, ini nama library-nya. Yang ini versinya ya. Ini pakai semantic version. Terus ini namanya, ini ada email kalau teman-teman mau pakai email. Ini kalau author sama yang maintenance-nya beda, boleh ya ditambahin juga ke sini. Ini sentence itu paragraf kecilnya ya, ini paragraf panjangnya ya. Terus ini kategorinya komunikasi. Yang ini URL GitHub-nya. Silakan teman-teman bebas sih mau pakai apa URL biasa nih. Arsitektur tuh kalau kita kasih bintang berarti ini semua jenis Arduino board itu bisa ya. Jadi mau board Arduino atau board apapun bisa. Kalau cuman hanya khusus ESP8266, nah tulis saja kayak gini gitu ya. Jadi arsitekturnya hanya untuk ESP8266 saja gitu. Kalau misalkan kasih bintang berarti nanti kita anggap library-nya semua bisa pakai gitu ya. Baik itu ESP ataupun Arduino gitu ya. Ataupun board yang lainnya. Tapi kalau kita bikin khusus untuk board tertentu, misalkan ESP8266, ya tulis seperti ini gitu ya. Terus yang include ini, ya ini header-nya ya. Header-nya dimasukin ke sini. Udah gini aja. Terus harusnya sudah ada ya, tapi nggak tahu nih. Ardumeka. Karena udah dikenali kan? Enggak, belum. Coba di restart lagi. Belum dikenali. Keyboardnya juga belum ya. Oke, sebentar. Coba lagi. Yang ini saya close aja dulu. Ke sketch, ke include, ke manage libraries. Nah, ketika kita buka library manager tuh sebenarnya dia sekaligus ngupdate ya. Sekaligus ngupdate. Jadi biasanya saya kalau ada project library-nya tuh banyak, itu tidak nambahin satu-satu gitu. Tidak nambahin satu-satu di sketch ke zip satu-satu enggak, tapi si foldernya diekstrak dulu bareng gitu ya.
kemudian langsung dimasukin ke folder ini aja. Sebenarnya kayak gitu bisa. Belum ketemu, belum dikenali. Ya sudah, saya lanjut dulu ya. Kita nambahin examples. Oke, sebentar ya. Saya selesaikan dulu ya. Itu ada pertanyaan, nanti saya coba jawab. Oke, udah ini keyword udah, library sudah, library property sudah. Ya, kita ke example. Nah, example tuh tinggal bikin ini aja. Nah, tadi kan udah bikin nih contoh codingnya ini ya. Ini contoh codingnya. Misalkan yang ini saya ganti dulu ya. Ini saya ganti jadi isi nama YP misalkan. Kemudian ini isi password WP. Nah, kalau teman-teman mau ngasih keterangan lagi di sini boleh ya. Misalkan library ini dibuat untuk apa bla 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 gitu ya. Tutorialnya bisa hubungi di sini gitu ya, bisa ya. Tinggal kasih keterangan aja di sini. Kasih catatan lah istilahnya gitu. Kalau mau memberikan catatan. Oke, sudah saya coba save. Nah, sekarang kita save-nya langsung di folder ini ya, di folder libraries-nya, di folder example-nya. Libraries mana? Oke, kita nyari-nyari lagi. Oh, chat tulis saja ya, sorry. Tulis saja. Oke, terus Ardomeka YP. Nah, kita simpan di example. Nah, kita tulis saja. Misalkan ini tes apa tes HTTP request. Ya, kita save. Misalkan bikin satu lagi yang ininya ya, yang apa? Yang terus-terusannya ya. Kita kasih delay aja. Kalau mau pakai milih silakan. Ini saya kasih delay 5000 lah. Satu lagi HTTP test, HTTP request, tapi ini yang ulang ya, yang ulang. Tes libraries Ardomeka YP. Example lagi. Tes HTTP request repeating, misalkan ya repeating. Yang di loopnya, yang versi di loopingnya. Oke, kita save. Coba ini masih bisa atau error. Nah, oke. Ini setahu saya udah segini, tapi nanti kalau ada yang kurang nanti boleh dicek lagi. Nah, arsitekturnya harusnya segini cukup. Jadi kita bisa bandingkan lah ya sama library yang lain. Misalkan library yang saya sebelumnya udah banyak sih bikin library yang cuman nyederhanain ya, tidak bikin library sendiri tapi lebih ke nyederhanain doang. Coba kita lihat strukturnya. Oh, ada readme ya. Kalau readme ini kayaknya di ini sih di apa? Di GitHub. SRC ya betul. Terus keyboardnya. Oh, posisi ininya salah ya. Oke, done compiling. Udah, paling terakhir nanti kita coba coba kita upload ke GitHub si apa namanya? Si projectnya. Biar kalau teman-teman mau share library-nya ke yang lain gitu ya. Itu bisa gitu ya. Nah, untuk share ke GitHub itu kita perlu ya GitHub ya, akun GitHub tentu saja. Terus juga GitHub Desktop ya, ada aplikasi GitHub Desktop itu untuk mempermudah. Tapi ini keywordnya belum ini ya, belum ke sebentar saya coba ganti library text-nya deh. Bentar. Masih belum dikenali.
example src. Bener kan nulis example-nya, example. Coba yang ini saya hapus ya, saya ganti sama yang biasa saya pakai. Tapi ini perlu kita ubah dulu. Nama foldernya itu kan udah bener ya, Ardo Mecha YP, sebentar. Nggak ada ya? Di mana coba sih? Ardo Mecha YP. Bentar, saya coba cari dulu. Pas robot label sudah benar ada di dalam situ. Ardo Mecha YP. Itu ada di tengah-tengah tuh barusan. Di tengah-tengah? Ada kelihatan. Iya, barusan ada kelihatan kok, saya ngelihat. Balikin lagi. Oh, coba. ada ya? Ada, Pak. Kang Ajeng ada, saya ngelihat. Terus itu Kang Ajeng, keyword itu pakai tab ya pemisahnya? Oh. Kan harus pakai tab. Iya, pakai tab. Iya, aturannya harus pakai tab. Sebentar. Pakai tab sih, tapi kadang tabnya berapapun itu masih tetap bisa jalan sih dia. Aduh. Yang kolom ketiga. Kolom ketiga yang ini ya berarti ya? Nah, oh, oke. Oke, berarti ada di sini. Ya, ini pakai tab sih. Cuman nggak tahu nih tabnya berapa. Tadi juga udah pakai tab yang sebelumnya. Nah, saya ubah dulu yang ini aja. Sesuaikan sama ininya. Arsitektur udah, paragraf udah. Oke. Ya, ini udah, ini simple HTTP request gini aja dulu ya. Terus lagi. Nah, ini panjangnya. Simple HTTP request mempermudah Anda untuk server communication udah. Ya dah, gini aja dulu ya. Terus yang keywordnya ya, keyword 1, keyword coba pakai keyword 1 semua ya. Tadi itu atur YP sama request HTTP. Oke, example search udah. Ya, tunggu sebentar ya.
tetap nggak ke ini ya. Tetap nggak kebaca. Udah, kita coba upload ke GitHub aja. Kita coba upload ke GitHub. Oh, ini udah. Udah tuh. Cuman warnanya hijau ya. Nah, udah. Yang penting berubah warna aja ya. Ini harusnya udah dikenali sih. Coba manage libraries. Biru, iya. Ini jam berapa? Jam 9 ya padahal. Udah tidak fokus ya. Oke. Coba cari Ardomeka YP. Nggak ada, ya sudahlah, tidak apa-apa. YP. Oke, kita ke GitHub aja dulu. Sekarang saya mau nambahin repository baru ya. Repository baru. Nah, bikin new repository. Oke, kita kasih nama Ardomeka YP. Gini aja boleh ya, tapi kalau mau nambahin Ardomeka YP library juga boleh. Oke, terus deskripsinya library YP ya. Nah, ini kalau di GitHub bisa apa ya? Bisa kita ini ya, mau public atau private gitu ya. Kalau private berarti ya cuman untuk kita atau tim kita saja gitu ya. Kalau public itu berarti kita share ke setiap orang gitu ya. Terus nambahin readme boleh ya, walaupun mungkin belum diisi dulu readme-nya. Ginicore boleh nggak? Nggak usah. Ginicore tuh buat tentuin ini apa gitu. Ya, coba Arduino ada nggak? Arduino nggak ada, paling C++. Udah biarkan aja ya. Terus lisensi boleh. Silakan mau pakai yang mana. Saya coba pakai yang MIT aja, MIT lisensi. Kemudian kita create repository. Nah sudah ada ya. Sekarang tinggal kita masukin si file coding kita tadi ke sini ya, file library-nya. Nah, kita ke sini nih. Kita open with GitHub Desktop. Jadi teman-teman pastikan sudah install GitHub Desktop ya. GitHub Desktop. Oke, kita clone. Si library-nya kita clone dulu gitu ya, si dari GitHub-nya. Kita clone dulu. Nah, sekarang ini boleh open pakai Visual Studio Code. Kalau mau langsung folder juga nggak apa-apa sih ya. Saya langsung folder aja. Nah, ini foldernya, dokumen GitHub Ardomeka ya. Coba kita lihat folder yang tidak kita tadi. Nah, ini tinggal di copy aja, segini ya. Yang dari folder tadi semuanya, folder dan juga file dan lain-lainnya. Kita copy, kita masukkan ke folder GitHub yang tadi. Nah, ini tinggal 2 langkah. Nah, ini sudah masuk ke sini ya, sudah masuk ke Git. Kita commit aja. Bagi yang belum tahu Git, bisa lihat ya. Kalau tidak salah, Kanisa itu udah pernah salah satu admin itu ya, Kanisa udah pernah membahas tentang Git dan GitHub. Jadi teman-teman bisa buka rekaman di akun Ardomeka seperti itu. Add code ya, add files. Kalau mau namanya dari sini boleh. Oke, kita commit dulu. Nah, sudah, ini baru commit ke Git yang ada di sistemnya ya. Nah, saya akan coba push ke GitHub-nya. Tinggal klik push aja. Ya udah, semudah itu sih ya. Ya, tinggal kita lihat. Nah, ini library kita. Tinggal kalau teman-teman mau nambahin apa, boleh gitu ya. Ini repo-nya nih. Kalau mau lihat atau mau ngecek buat template, boleh silakan. Nah, itu library yang sudah kita bikin hari ini. Oke, paling itu untuk materi saya. Untuk slide nanti saya simpan di deskripsi ya. Teman-teman bisa cek Ardomeka, YouTube Ardomeka. Nanti biasanya saya simpan di deskripsi ya. Untuk slide, untuk source code itu saya simpan di deskripsi videonya. Seperti itu.